I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiatul Ainia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rifki Iqbal Maulana, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Abdullah Faiz Barok, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup sistem informasi manajemen. Di era informasi yang menuntut sebagai banyak dan mutlak akan kebutuhan informasi, hal ini selaras dengan arus perkembangan zaman yang terjadi di seluruh dunia. Dukungan teknologi yang lengkap yang memadai mampu menjadikan penyampaian informasi dapat tersampaikan dan diterima. Perkembangan teknologi di dalam kehidupan sangat cepat dan meluas, tidak hanya terbatas dalam lingkungan kerja, sekolah, dan bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kebutuhan dan data dan informasi bagi setiap kehidupan sehari-hari dan organisasi. Apalagi pentingnya informasi yang tepat pada waktu akan sangat memberikan manfaat dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, penghematan biaya, memberikan informasi tanpa penundaan dan kesalahan, dan meningkatkan manajemen kerja. Manajemen Information System diartikan bahwasanya sistem informasi yang memproses, menganalisis, dan mengevaluasi dan data organisasi untuk menghasilkan informasi yang berarti dan dipergunakan dalam mengambil keputusan yang tepat, serta memastikan pertumbuhan masa depan organisasi. Selain itu, sistem informasi manajemen bisa dijabarkan penduduk informasi dalam pengolahannya. Hal ini dilakukan guna menjalankan fungsi operasi yang ada pada manajemen. Sumber daya yang kompeten menjadi kunci dalam suatu organisasi yang pada akhirnya menentukan nasib organisasi dan memastikan kelancaran fungsi organisasi, sehingga membantu organisasi mencapai tujuan. Pengertian data dan informasi. Dalam pemahaman tentang data dan informasi sangat diperlukan karena hubungan keduanya sangat erat, selayaknya hubungan sebab dan akibat. Hal ini dapat dijabarkan bahwasanya data merupakan bahan dasar pengolahan dan hasilnya disebut dengan informasi. Penggunaan kata data sebagai informasi atau sebaliknya menjadi kesalahan dalam pemahaman ataupun definisi. Konsep dasar data. Pengertian data secara tata bahasa Latinnya yaitu datum, yang dalam bentuk jamak dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Kata data akan sering dipahami bahwa data adalah informasi. Data dapat dikatakan sebagai kata benda yang belum beraturan, di mana maknanya sesuai dengan konteksnya. Data juga merupakan sebuah hasil dari pengukuran ataupun pengamatan dari suatu variabel yang bentuknya dapat berubah, kata-kata maupun angka-angka ataupun simbol atau gambar. Ada beberapa pendapat teori dari para ahli tentang data. 1. Connolly dan Beck yang menyatakan elemen penghubung antar perangkat keras dan pengguna. Data merupakan komponen dalam database manajemen sistem yang sangat penting. 2. Coronel dan Morris menyatakan bahwa data di dalamnya ada fakta-fakta yang masih mentah. 3. Menurut data Opri Marakas, adalah fakta atau pengamatan mentah, seringkali tentang fenomena fisik atau urusan bisnis. 4. Menurut Tata Sutapri menyatakan bahwa data adalah bahan mentah yang akan digunakan sebagai dasar pengolahan untuk menyajikan informasi. Dari penjelasan dan pendapat dari para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian data adalah fakta-fakta, peristiwa, kenyataan, kejadian-kejadian, pengamatan, huruf, angka, gambar, simbol yang belum memiliki makna atau arti. Klasifikasi data. Data merupakan bahan dasar untuk informasi. Berikut klasifikasinya. 1. Klasifikasi data berdasarkan jenis. 2. Klasifikasi data berdasarkan sifat. 3. Klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. 4. Klasifikasi data berdasarkan ruang lingkupnya. 5. Klasifikasi data berdasarkan dinamika. 6. Klasifikasi data berdasarkan sumber. Nilai data. 1. Ketelitian data.
Besar kecilnya perbedaan akan menentukan ketelitian data. Ketelitian dilakukan secara berulang-ulang dan sudah melakukan persamaan dari beberapa sumber dengan menggunakan standarisasi tertentu. 2. Komparabilitas data. Mengukur data dengan membandingkan data yang dihasilkan dengan standarisasi tertentu. 3. Validitas. Data yang memiliki kecermatan dan ketepatan untuk menentukan kualitas data. Pengertian informasi dalam bahasa Latin. Informasi adalah information yang memiliki arti konsep ide garis besar, sebuah pesan yang mengandung makna, implikasi atau masuk yang relevan bagi keputusan dan atau tindakan disebut dengan informasi. Beberapa pengertian dari para ahli yaitu 1. G. B. Davis 1999 menyebut informasi tersebut adalah informasi yang dikembangkan dalam bentuk yang berguna bagi penerima dan berwujud dalam pembentuk nilai yang dapat dipahami dan keputusan saat ini dan masa depan. 2. Kelly yang menyatakan bahwa informasi merupakan data yang terhasil daripada pemrosesan data ke dalam bentuk yang bermakna kepada penerimaan dan pengguna dan membuat keputusan. 3. Crononel and Morris menyatakan bahwa informasi dapat diartikan hasil daripada data mentah yang diproses dan dihasilkan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik simpulan bahwasan informasi diartikan sebagai hasil dan pengelolaan dari data mentah menjadi data di mana sudah dimiliki makna serta bisa diterima dan bermanfaat serta dipergunakan untuk menentukan keputusan. Karakteristik informasi. 1. Ciri-ciri informasi sebagai berikut. 1. Benar atau salah apabila informasi dapat diterima oleh penerimanya dan mempercayai informasi tersebut, maka informasi tersebut benar atau sebaliknya. 2. Baru informasi yang baru diterima atau diketahui oleh penerimanya. 3. Tambahan informasi yang diterima untuk menambahkan atau memperbarui dan menjadi tambahan dari informasi yang telah diterima sebelumnya. 4. Korektif. Dalam hal ini informasi akan menjadi pembetul dari informasi yang sebelumnya. 5. Penegasan. Arti penegasan informasi yang sebelumnya diterima. Kualitas informasi. Ada 3 hal yang akan mempengaruhi kualitas informasi yang menjadi salah satu penentu kualitas keputusan. Hal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Akurat. Dalam hal ini dikatakan akurat apabila informasi tersebut betul, handal, jelas, dan dapat dipercaya. Keakuratan informasi mencakup kelengkapan, kompetensi, kebenaran, dan keamanan. 2. Tepat waktu. Timeliness. Informasi yang disampaikan diterima sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan kecepatan, ketepatan untuk mendapatkan pengelolaan maupun mengirim informasi. Karena apabila terlambat maka nilai dari informasi sudah tidak diperhitungkan nilai yang termasuk informasi yang usang. 3. Relevansi. Informasi akan diukur seberapa besar manfaat dan akan memberi pemahaman bagi yang menerima informasi. Kualitas informasi akan memiliki nilai yang baik dengan menghindari kesalahan di antara pada metode pengukuran saat pengumpulan data. Tidak sesuai prosedur dalam pengelolaan data, data hilang, salah mencatat ataupun pada saat mengoreksi, salah atau keliru dalam memilih file induk maupun history, dan kesalahan yang disengaja lainnya. Nilai informasi yang baik akan besar manfaatnya dibandingkan dengan biayanya. Transformasi data, informasi, dan pengetahuan dapat dilihat gambar berikut. Siklus informasi. Model pemrosesan data menjadi informasi yang kemudian hasil pengelolaan akan disebarkan ke penerima untuk membuat keputusan maupun melakukan tindakan dan terus dilakukan berulang sehingga membentuk siklus informasi berikut. Pengertian sistem. Sistem menurut bahasa Yunani, sistem adalah sustema dan
dari bahasa Latin adalah sistema, berarti sekumpulan bagian-bagian saling terhubung membentuk satu kesatuan. Selain itu dapat diartikan sebagai seperangkat elemen independen tetapi sebagai unit yang saling terkait. Struktur sistem adalah komponen atau elemen yang berkaitan menjadi sistem, dan proses sistem menggambarkan sebagaimana setiap elemen sistem berfungsi untuk mencapai tujuannya. Setiap sistem merupakan bagian penting dan terdiri dari beberapa subsistem. Yang kedua yakni karakter sistem. Menurut Edi Sutata, karakter sistem diantaranya ada 10. Yang pertama adalah komponen. Setiap sistem terdiri daripada beberapa komponen yang berinteraksi antar satu sama lain dan memiliki bagian penyusun besar yang disebut dengan suprasistem, dan yang kecil disebut subsistem. Yang kedua, batasan subsistem. Batasan antara sistem atau antar subsistem dengan lingkungan luar. Yang ketiga yakni lingkungan luar sistem, merupakan semua yang berada di luar daripada sistem, baik yang menguntungkan atau tidak. Yang keempat yakni penghubung sistem atau interface, merupakan media yang menjadi perantara antar sistem, antar subsistem, antar sistem dan subsistem untuk saling berinteraksi. Yang kelima yakni masukan sistem atau input, segala sesuatu yang menjadi bahan untuk diolah menjadi hasil keluaran yang berguna. Yang keenam yakni keluaran sistem atau output, berbagai macam bentuk hasil dari pengolahan yang dimasukkan, baik luaran yang berguna maupun luaran berupa sisa pembuangan. Yang ketujuh yakni pengolah sistem atau proses, bagian utama yang berperan penting untuk mengolah dan menghasilkan berbagai macam luaran. Yang kedelapan yakni sasaran sistem atau objectives, pencapaian tujuan sasaran akan menjadi penentu masukan dan keluaran. Yang kesembilan yakni kendali atau kontrol, merupakan salah satu yang berfungsi pada proses kegiatan sebagai penjaga agar semua berjalan tepat dengan fungsinya. Yang kesepuluh yakni umpan balik, feedback. Ini berguna untuk membantu mengendalikan salam pengolahan. Apabila terjadi penyimpangan akan dilakukan pemeriksaan dan mengembalikan ke kondisi yang normal. Saya akan menjelaskan klasifikasi sistem. Beberapa klasifikasi sistem menurut Abdul Qadir, di antaranya ada 4. Yang pertama, sistem abstrak. Sistem abstrak merupakan sistem yang tidak nyata, hanya berupa ide dan pemikiran, sedangkan sistem physical system adalah sistem yang terlihat nyata fisiknya. Yang kedua yakni sistem alamiah atau natural system, merupakan sistem sudah terbentuk alami, sedangkan sistem buatan manusia atau human made merupakan sistem yang diciptakan manusia. Yang ketiga, sistem tertentu, sistem yang sudah ditetapkan dan bisa diprediksi, sedangkan sistem tak tentu probabilistic system adalah sistem yang tidak bisa diprediksi. Yang keempat yakni sistem tertutup, merupakan sistem yang beroperasi secara otomatis tanpa pengaruh dari lingkungan luar, sedangkan sistem terbuka atau open system ialah sistem yang berkaitan dan dipengaruhi oleh lingkungan luar. Siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem merupakan model untuk menguraikan tahapan yang digunakan oleh organisasi guna melaksanakan perencanaan strategis. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan air terjun untuk pengembangan dan penggunaan sistem. Sistem informasi. Setiap organisasi selalu memiliki sistem informasi yang akan mendukung kegiatan operasi organisasi tersebut, mulai dari kegiatan yang bersifat manajerial,
maupun yang bersifat strategi. Sistem informasi didefinisikan sebagai serangkaian elemen yang saling berkaitan dan memiliki berfungsi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, proses, dan penyebaran informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan serta menjadi pengawas di sebuah organisasi sehingga tujuannya tercapai. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, blok masukan, merupakan metode ataupun metode untuk memproses dan mengolah untuk mengumpulkan data ke dalam sistem. Yang kedua yakni blok model, merupakan kombinasi dari unsur-unsur logika, prosedur, dan model matematis yang memanipulasi dan mengolah masukan, menyimpan, dan akan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga yakni blok keluaran, hasil dari pengolahan dan memanipulasi data masukan bagi pengguna sistem. Yang keempat yakni blok teknologi, perangkat teknologi yang membantu melakukan pengolahan dan manipulasi mulai dari masukan, proses pengolah dan penyimpanan, pengaksesan, penyajian hasil luaran sistem, dan pengendalian sistem secara keseluruhan. Yang kelima yakni blok basis data, media yang digunakan dalam penyimpanan untuk kebutuhan penyebaran informasi. Yang keenam yakni blok kendali, merupakan pengendali yang dirancang untuk menangani DNA, mencegah terjadi kesalahan-kesalahan pada sistem baik dari dalam maupun dari luar. Manfaat sistem informasi. Sistem informasi memberikan manfaat. Beberapa manfaat adanya sistem informasi diantaranya adalah: yang pertama yakni pengurangan biaya, yang kedua yakni pengurangan kesalahan, dan yang ketiga peningkatan kecepatan aktivitas, yang keempat peningkatan perencanaan dan pengendalian manajemen. Perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat berkembang. Tahapan perkembangan sistem informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem informasi tradisional. Pada tahap ini sistem informasi yang pengolahannya dilakukan secara manual ataupun semi manual. Kegiatan ini membutuhkan waktu yang lama, kurang akurat, dan sering berdasarkan asumsi atau perkiraan dalam mengambil keputusan. Yang kedua yakni sistem informasi berbasis komputer. Pada tahap ini sistem informasi yang sudah menerapkan dan menggunakan perangkat teknologi informasi. Yang ketiga yakni sistem informasi berbasis jaringan perkantoran. Pada tahap ini kegiatan sistem informasi penggunaan model jaringan baik lokal maupun metropolitan. Prinsipnya adalah client server, sehingga mempermudah dan memperluas jangkauan dengan pengolahan data terpusat. Yang keempat yakni sistem informasi lintas platform. Tahapan ini sudah modernisasi atau digitalisasi. Sistem informasi menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi. Cakupan yang luas menjangkau dunia sistem informasi ini disebut dengan teknologi internet. Jenis-jenis sistem informasi. Jenis-jenis sistem informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni sistem pemrosesan transaksi atau TPS, merupakan sistem informasi yang mengolah data transaksi bisnis dan merekam dan menyajikan hasil informasi sesuai kebutuhan. Yang kedua yakni sistem informasi manajemen, merupakan sistem informasi yang memiliki kelengkapan fungsi pengolahan dan menyediakan informasi seluruh level manajemen di organisasi. Yang ketiga yakni sistem penunjang keputusan, merupakan sistem informasi yang mengombinasikan analisa dan data guna peningkatan SIM dengan menyediakan prosedur dan pemodelan penunjangan keputusan. Yang keempat yakni sistem informasi eksekutif,
merupakan sistem informasi yang mencakup expert system and article intelligence, di mana menyediakan rekomendasi alternatif dan menginteraksikan seluruh proses berbasis teknologi informasi. Jadi pengertian SIM adalah sistem informasi yang rangkaian kerja dari masukan, proses, dan menghasilkan output untuk mencapai tujuan manajemen. Infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras yang bertugas untuk mengumpulkan, menangkap, mengarah, menyimpan, dan mencetak informasi berikut perangkat lunak serta layanan, di mana ini merupakan kemampuan pengguna secara teknis. Infrastruktur teknologi informasi mencakup 3 bidang, yaitu 1. Sumber daya manusia, 2. Proses teknologi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan infrastruktur dalam membuat atau mengembangkan pada sistem informasi manajemen adalah 1. Perencanaan secara menyeluruh, 2. Pertimbang akan kebutuhan infrastruktur yang akan datang, 3. Pemaksimalan menggunakan komponen infrastruktur secara berulang, 4. Pilih teknologi yang tepat yang memilih perkembangan TI dan kesesuaian kebutuhan organisasi bisnis. 5. Penetapan prosedur perencanaan dan pengelolaan infrastruktur, namun tidak semua informasi dibutuhkan dan oleh seluruh manajer, melainkan berdasarkan tingkat manajemen. 1. Manajer tingkat adalah kebutuhan informasi dalam bentuk ringkas. 5. Penetapan prosedur perencanaan dan pengelolaan infrastruktur, namun tidak semua informasi dibutuhkan oleh seluruh manajer, melainkan berdasarkan tingkat manajemen. 1. Manajer tingkat atas kebutuhan informasi dalam bentuk keseluruhan transaksi dan dalam jangka waktu tertentu. 2. Manajer menengah kebutuhan informasi sesuai dengan perannya dan informasi harus disajikan secara detail dan rinci. 3. Manajer lini pertama kebutuhan informasi secara detail setiap transaksi agar dapat mengontrol proses tersebut. Infrastruktur pembuatan sistem informasi manajemen informasi harus berhasil diimplementasikan dalam manajemen jika didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang strategis. Infrastruktur teknologi informasi merupakan dasar dari infrastruktur sumber daya teknis yang digunakan dalam pelaksanaan proses penyebaran informasi. Beberapa pengertian infrastruktur teknologi informasi. 1. Tuban Rainer dan Proter. Infrastruktur teknologi informasi mencakup informasi dan teknologi fisik, layanan teknologi informasi, dan teknologi manajemen informasi yang mendukung semua bisnis. 2. Johan Jati Waleyo. Infrastruktur TI adalah sumber daya teknologi umum yang menjadikan platform untuk membangun sistem dan standar informasi perusahaan. 3. Vitika Penelitian Teknologi Infrastruktur 2011. Kombinasi dari perangkat keras, peran sumber daya untuk pengembangan, pengujian, pemantauan, pengendalian layanan teknologi. Tujuan sistem informasi manajemen. 1. Menciptakan dan menyediakan layanan informasi yang berguna bagi penerimanya. 2. Menyediakan layanan yang menyajikan informasi secara akurat, tepat waktu, dan relevan dalam pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan efektivitas kinerja manajemen dalam perencanaan, pengendalian, pengarahan, evaluasi sebagai sarana perbaikan dan pengembangan. 4. Mempermudah pekerjaan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kepada yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkup sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yang mampu memberikan manfaat dan informasi kepada seluruh manajemen berikut. Ruang lingkup tingkatan manajemen dari tingkat bawah, menengah, dan atas adalah
Komponen fisik sistem informasi manajemen. 1. Hardware perangkat keras. 2. Perangkat lunak meliputi sistem umum, terapan dan aplikasi. 3. Database manajemen sistem atau DBMS. 4. Prosedur. 5. Petugas pengoperasian. Peranan sistem informasi manajemen. Peranan sistem informasi manajemen untuk mengolah dan menghasilkan sebuah informasi yang berguna oleh manajemen sangatlah penting. Untuk melaksanakan dibutuhkan sumber daya manajemen yang baik. Manajer memiliki peranan dalam berlangsungan sistem informasi manajemen sebagai pengendalian. Peranan SIM sebagai dasar pengambilan keputusan berlandasan pada kepastian yang dimiliki oleh informasi